Kak Paula mungkin nangis alasannya kenapa Kak Paula? Anak-anak Kak. Ayo jangan di ini. Terus jalan terus. Awas itu tampak ke kiri Paula, ke kiri. Kiri dikit. Mungkin sedikit yang bikin menangis. Apa Kak? Kak, tadi gimana persidangannya Kak Paula? Iya Kak. Sedikit dong Kak Paula. Apa yang bikin nangis? Iya Kak. Kak Paula apa yang bikin nangis? Kak Paula sedikit dong. Iya tadi di dalam. Iya Kak Paula perdebatan apa Kak Paula yang di dalam? Faktor apa yang bikin nangis Kak Paula? Pembagian waktunya gimana Kak sama anak-anak sendiri? Kak Paula kemarin ketemu sama Kak Bayu sendiri udah cuek sendiri seperti apa Kak? Udah memanggil nama Paula? Kayak ini gue tuh gambar gue nanti. Emang udah asing itu seperti apa Kak? Kak Paula, sedikit Kak Paula. Paula kemarin juga Ya sambil jalan Andri. terurus seperti apa Iya. Kak tanggapannya Kak? Karena ada bukti-bukti. Kak banyak netizen bilang karena kayak gak terurus seperti apa Kak? Lebih kurusan juga Kak Paula mungkin apa Kak? Seperti apa? Kak, terakhir kapan ngeliat anak-anak Kak? Sama anak-anak kapan Kak? Kak Paula Awas ke kiri. Kak Paula, terakhir Ayo jalan terus. Kak Paula alasan pengen gimana, Kak Paula? pengasuh anak Sedikit, Kak kemarin Paula. udah menjadi tim. Kak Paula mungkin alasan Kak Paula apa yang bikin Kak Paula nangis Kak Paula tadi di dalam ruang sidang? sedikit aja Kak Paula, sedikit. Sedikit Kak Paula. Kak Paula sedikit aja dulu. Mungkin seperti apa? Awas Kakak. Ke depan juga akan menyiapkan beberapa nih Kak mungkin. Kak Paula terkait yang diberikan mobil sama ini gimana Kak Paula? Terkait dengan Ayo jalan. Ayo. Jalan. Jalan. Bapak hari ini masih sistemnya ada ciptaan harga itu seperti apa Kak? Sedikit aja Kak Paula mungkin klarifikasinya aja kalau memang tidak benar gitu Kak Paula mengenai anak-anak yang Iya, Kak katanya Paula. nggak terurus Kak. Aja Kak Paula dikit aja. Oh salah. Ada boleh. Kak Paula gimana Kak Paula? Kak Paula sedikit Kak Paula. Kakak mengenai video yang lagi rame yang Mbak Im megang ngelus kepalanya Kak Gigi ada tanggapannya nggak Kak? Sedikit dong Kak Paula mungkin Kak Paula sedikit statement Kak Paula. Mungkin alasannya nangis Kak Paula kenapa? Kak Paula berarti harapannya emang benar-benar pengen pisah atau seperti apa Kak Paula? Iya Kak Paula gimana Kak Paula? Kak Paula berarti udah pasrah buat pisah ya Kak Paula ya? Kak Paula puas nggak dengan hasilnya untuk hari ini? Kak Paula lebih lega Kak Paula? Dari Mas Bayu sendiri bilang lega kalau dari Kak Paula hari ini merasa sakit banget sudah gimana Kak Paula? Siapa Kak Paula? Mungkin sejauh apa kalau nggak sebesar? Ya Kak Paula, bicara bentar. Kak Paula Ya. Kak Paula mungkin apa yang sampaikan sedikit aja Kak Paula. Ada yang harus disampaikan Kak Paula. Silakan. Tadi kayaknya agak terasa alot Bang. Jadi begini ya, mungkin kami bisa cerita terkait dengan prosedural aja dulu ya. Nah, jadi yang pengen kita mau bilang pada saat ini bahwa satu, ini yang namanya kami ini pengen mengajak teman-teman untuk shifting ya, bahwa kalau misalnya info-info ini lebih bagaimana ke depan itu ada namanya public awareness atau pendidikan hukum lah ya kepada masyarakat gitu kan. Jadi dengan begini ke depan masyarakat ketika mengalami hal yang sama terkait dengan permasalahan hukum, pertama bagi perempuan gitu ya, itu bisa mendapatkan informasi-informasi secara hukum. Itu satu. Kemudian yang kedua, sebenarnya kan kami menginginkan agar permasalahan ini itu tidak berdampak pada anak-anak sebenarnya. Nah, oleh sebab itu makanya hal-hal yang bersinggungan dengan permasalahan-permasalahan esensial dalam keluarga, dalam artian internal, itu kami tidak akan ungkapkan.
Itu yang kedua. Dan kemudian yang ketiga, kami ingin mengatakan bahwa dalam pendidikan kepada masyarakat atau pendidikan publik itu sebenarnya harus ada kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki dalam bentuk rumah tangga itu ada namanya hubungan binari. Hubungan binari itu adalah hubungan yang saling menguntungkan, hubungan saling mengisi, bukan hubungan yang saling mendominasi, gitu ya. Nah, itu dikatakan sebagai gender balance atau keseimbangan gender antara perempuan dan anak-anak. Istri itu sebagai anggota keluarga, dia itu harus ada semacam akses-akses, pendapat-pendapat dan macam-macam. Dan dengan demikian maka yang namanya perempuan itu berhak mendapatkan apa yang dia inginkan sebagai seorang ibu. Jadi itu sih sebenarnya yang ingin kita katakan. Pertama, soal kepentingan terbaik seorang anak yang memiliki beberapa indikator gitu ya, baik itu indikator ekonomis, psikologis, dan kemudian juga indikator terkait dengan bagaimana kebutuhan dari anak. Jadi the best interest of the child itu sebenarnya itu ada beberapa indikator. Nah, jadi indikator-indikator itu yang kami pegang agar anak-anak itu tidak bingung. Anak-anak tidak memahami ada permasalahan dari orang tuanya. Itu yang sangat penting buat kami. Dan kemudian yang kedua yang saya bilang tadi itu terkait dengan ada keseimbangan antara perempuan dan laki-laki. Karena kadang-kadang di Indonesia ini kan masih tercipta semacam patriarki patron. Nah, ini yang pengen kita coba untuk ubah ke depan agar yang namanya perempuan itu juga mempunyai hak-hak. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan persidangan, ini kan sebenarnya persidangan pembuktian ya, baik itu pemeriksaan bukti dokumen maupun saksi-saksi. Nah, terkait dengan kemarin itu sebenarnya ada jawab-menjawab. Jawab-menjawab itu dikatakan replik ya, jawaban dari eksepsi dari si pemohon kan. Dan kemarin pada hari Senin itu adalah jawaban terkait dengan replik atau dikatakan sebagai duplik gitu kan. Nah, di situ kita sudah utarakan masing-masing. Ya, esensinya kita ingin katakan bahwa pada prinsipnya bahwa itu tidak ada yang memang mengatakan di situ tidak ada terbukti apa-apa atau tidak mengatakan bisa dikatakan pada saat ini kami menolak dalil-dalil mereka semua. Ya, kalau misalnya kami menilai bahwa tidak ada apa yang dituduhkan oleh si penggugat atau si pemohon kemarin gitu kan, baik dari A sampai Z gitu kan, walaupun kami menilai bahwa dalil mereka itu berubah-ubah. Nah, oleh sebab itu makanya di dalam jawaban sudah katakan. Tadi kami lebih berdiskusi secara mendalam untuk bagaimana kepentingan terbaik bagi anak-anak. Nah, apa itu kepentingan terbaik bagi anak-anak? Bagaimana saat anak-anak itu memahami bahwa ibu dan ayahnya itu ada. Ibu dan ayahnya itu ada untuk kepentingan anak-anaknya. Bagaimana anak-anaknya itu bisa merasakan kasih sayang seorang ayah, bagaimana mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu. Sentuhan seorang ayah itu relatif akan berbeda dengan sentuhan seorang ibu. Ibu akan mengajarkan emosional, ayah itu akan mengajarkan tentang bagaimana berpikir secara rasional. Nah, itu yang kita ingin dudukkan. Dengan demikian itu ada waktu-waktu yang seimbang. Itu sih intinya di bukti dilampirkan oleh pemohon tadi Bang. Buktinya ada berapa tadi? Ada 40. Itu buktinya. Kebanyakan itu bukti elektronik. Nah, bukti elektronik itu memang kita nilai gitu ya. Apabila bukti itu diambil tanpa sepersetujuan pertama ya, itu ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Nah, perlindungan data pribadi itu mengatakan bahwa untuk adanya perpindahan data pribadi dari satu device, ya, ada satu alat gitu ya,
itu harus dengan persetujuan, konsen sebenarnya. Apa itu konsen? Itu ada indikator-indikator ya sebenarnya. Bang, bisa dikatakan berarti Paula ini dibatasi ketemu sama anak gitu ya Bang, sama Bang? Atau mungkin meminta hak asuh anak bersama bang. Bang, atau mungkin hak asuh anak bersama bang. Bang, dari berarti kan tadi pembahasan. Saya akan jawab dulu soal bukti ya. Nah, ya jadi dalam soal bukti itu makanya kita mengatakan bahwa itu harus ada semacam konsep, itu harus ada persetujuan, kan? Itu menjadi suatu hal penting. Kan? Apabila ada pelanggaran itu terobservasi pelanggaran hukum sebenarnya di dalam undang-undang data pribadi maupun di dalam undang-undang nomor ITE ya, yang pertama, kedua dan ketiga. Kan yang terakhir itu kan 1/2024. Dan kemudian undang-undang nomor 19 tahun 2016 gitu kan, dan undang-undang nomor 11 tahun 2008. Itu berurutan ya, itu nggak ada dihapus ya, tetapi itu saling memperbaiki antara undang-undang yang 2008, 2016 dan 2024 itu kira-kira. Nah, baik undang-undang data pribadi dan undang-undang ITE gitu kan. Nah, jadi secara substansi terkait dengan persidangan, terkait dengan bukti itu yang kita dalilkan sebenarnya. Tapi itu kita lihatlah nanti seperti apa ya di dalam dinamika persidangan. Nah, dinamika persidangan itu berbeda ya di luar ya, karena kan kami itu bekerja secara profesional. Nah, jadi dalam konteks itu sebenarnya kita masih berdinamika. Berarti ada bantuan dari Paula sendiri karena chatnya di rekamannya. Nah, sekarang begini, saya ngambil saya lihat lah handphone Mbak. Gitu. Kamera Bang. Nah, kalau misalnya saya lihat isi chat Mbak apa Mbak gimana? Setuju nggak? Kan itu kan pertanyaannya gitu kan. Dan kemudian kalau misalnya nggak setuju, nah itu pertanyaan selanjutnya itu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, gitu. Daripada itu aja sih sebenarnya gitu kan. Itu makanya muncul yang namanya hak profesi. Hak profesi itu sebenarnya right to be let alone. Teman-teman gitu kan, teman-teman sebenarnya ngambil gambar saya, motret saya itu setuju saya. Itu merasa penelitian di Harvard sebenarnya dulunya itu kan. Yang pada intinya itu harus ada konsep. Ketika orang tidak merasa nyaman terkait dengan itu tidak boleh gitu kan. Apalagi ini isi dalam handphone gitu kan, maksudnya juga mungkin nggak mau kan gitu kan. Nah itu dinamakan sebagai hak privasi atau right to be let alone. Itu prinsip dasarnya ya. Itu terkait dengan nyaman. Bang, ini kan tadi sempat dikatakan katanya ada kesetaraan antara laki dan perempuan. Apakah ini juga ada hubungannya sama pembatasan waktu untuk ketemu sama anak, Pak? Sehingga Paula ini kayak menuntut untuk tidak ada batasan gitu untuk ketemu sama anak? Ya, itu kan soal pembatasan itu kan hak orang tua ya. Kalau yang saya tekankan tadi itu kan lebih kepada yang namanya gender balance. Balance itu lebih kepada sebenarnya dalam keluarga itu sebenarnya kedudukan perempuan dan laki-laki itu adalah sama. Nggak ada berbeda-beda ya. Kemudian di dalam gender balance itu penekanannya itu lebih kepada persoalan perempuan itu bukan subordinat atau bawahan dari laki-laki. Setuju kan kalau misalnya teman-teman perempuan kan? Kalau misalnya laki-laki itu betul sebagai kepala rumah tangga, kepala kepala keluarga ya, kepala rumah tangga itu ada perempuan. Itu dinamakan sebagai suatu hubungan yang benar, hubungan yang saling mengisi satu dengan yang lainnya, saling mengingatkan gitu. Nah dengan demikian maka nanti akan membuat anak-anak itu akan belajar bahwa ternyata dia itu harus menghargai ibunya. Di samping menghargai ibunya, dia juga harus menghargai bapaknya. Gitu. Jadi di situ dia akan menghormati hak-hak dari seorang perempuan, gitu kan. Kalau misalnya pada saat itu si bapak perlu untuk nyapu, gitu kan. Karena pada saat itu istrinya itu sedang tidak kondisi yang baik, gitu kan. Misalnya kondisi psikologis tidak baik, gitu kan. Nah itu harus dibantu. Nah itu namanya hubungan yang benar, hubungan yang saling membantu antara laki-laki dengan perempuan. Nah itu dikatakan sebagai gender balance. Tadi ada keributan di dalam, ada ketegangan apa di dalam? Apa yang memicu nih Bang? Dinamika forum. Apa yang membuat Paula tidak puas akhirnya menangis nih Bang? Ya mungkin teman-teman perempuan paham lah soal itu ya.
Bang, untuk membantah perselingkuhan sendiri, bener nggak sih Bang pihak ketiga bakal dihadirkan sebagai saksi nantinya Bang? Itu tergantung nanti aja ya. Ya pada intinya kita menolak dan itu. Kalau tadi yang mendampingi Paula 2 orang itu apakah tadi saksi atau hanya keluarga? Oh enggak, itu saat ya itu bukan siapa-siapa. Itu merupakan orang yang diminta untuk menjaga Paula. Tapi itu bukan siapa-siapa. Bang, berarti yang lebih banyak ketemu sama anak itu lebih ke Baim ya dibandingkan sama Paula. Ya teman-teman kan udah ngomong begitu kan. Berarti sekarang saat ini sejak gugatan masuk, anak-anak tinggal memang sama Baim ya Bang? Ya tadi kan udah ditanya tadi. Nah, untuk akses Paula sendiri seperti apa Bang? Dipersulit gak sih Bang sama Baim tuh persulit untuk bertemu sama anak? Ya pada intinya sih ya, itu kan harus ada kesamaan akses ya. Nah kesamaan akses itu bukan dalam artian dibolehkan ketemu tidak. Ya. Yang pernah saya bilang kemarin itu sebenarnya anak itu membutuhkan perlakuan sama gitu. Antara seorang ayah dengan bapak, bukan dikatakan anak itu membutuhkan tidak. Gitu kan. Ya kalau itu haknya serahin aja gitu kan. Berikan waktu bagi si ibu untuk bisa berbicara. Berikan waktu bagi si ibu untuk memeluk. Berikan waktu bagi si ibu untuk bernangis bersama. Nah, jadi itu sebenarnya yang diharapkan ya. Nah, aksesibilitas itu dikatakan akses karena ada hal yang terhambat. Kalau semisal tidak ada yang terhambat, itu bukan akses namanya. Itu namanya keleluasaan. Bang, berarti Mbak Imong itu yang bilang katanya tidak membatasi anak itu berarti bohong ya Bang ya? Oh, saya nggak bilang. Bang, tadi terkait dari tuduhan awal kan, perselingkuhan, tadi bilang abang menolak tuduhan perselingkuhan gitu kan. Itu apakah memang karena Paulanya merasa terganggu karena privasi data yang diambil dari Baim, atau memang tuduhannya atau buktinya itu nggak terbukti banget seperti apa? Ya, kita akan buktikan itu dan kemudian setelah itu ya bukan permasalahan ada akses yang tidak disetujui sama yang juga bukan, tapi lebih kepada persoalan bahwa kami punya bukti bahwa itu tidak terjadi apa-apa dan tidak ada apa-apa juga gitu kan, walaupun pada saat ini yang berkembang ya itu ada bukti dan macam-macam. Ya. Kami punya bukti gitu kan, yaitu yang kami akan kontestasikan di persidangan. Oke. Gitu. Bang, Paula kapan terakhir ketemu sama anak-anak Bang? Itu kan kayak nggak siap ya untuk bercerai dari Baim. Nah, sedangkan sekarang kayak sudah lebih menerima, sudah lebih siap gitu Bang, dan bahkan ingin meminta hak asuh anak untuk jatuh ke tangan dia. Seperti apa Bang? Apa dia sudah mulai damai dengan keadaan atau seperti apa Bang? Mbak kan punya anak ya, kan gitu ya. Kalau Mbak punya anak gitu kan, apa Mbak akan berdamai dengan keadaan? Kan nggak juga. Tapi kan sebenarnya lebih kepada bagaimana ini bisa diselesaikan baik-baik. Itu maka pertama saya mau bilang bahwa ini sebenarnya suatu forum untuk menemukan anak itu bisa mendapatkan hak-hak dia. Karena itu karena begini ya, dalam keluarga atau dalam hubungan yang paling umum, perempuan itu adalah kelompok rentan. Perempuan itu kelompok rentan. Sampai ada kelompok-kelompok disabilitas ya. Tapi dalam keluarga, ibu dan ayah, yang paling rentan itu anak-anak. Itu makanya dikatakan sebenarnya the best interest of the child. Nah itu ada indikator-indikatornya. Di dalam kompilasi hukum Islam juga disebutkan begitu gitu kan. Nah itu bagaimana untuk menyehatkan hubungan ya, atau menyehatkan psikologis dari anak. Nah, oleh sebab itu makanya di sini adalah bagaimana antara seorang ibu dan seorang ayah itu bisa bertemu untuk membuat anak itu tidak terpengaruh atau anak itu mendapatkan hak dia yang paling dasar itu adalah hak dia untuk mendapatkan identitas, hak dia untuk mendapatkan suatu perlakuan ya, sebagai seorang anak. Bang, untuk upaya negosiasi sendiri dari pihak Paula untuk bertemu sama anak sudah sejauh apa sih Bang? Atau mungkin sudah ada upaya apa untuk bertemu sama anak? Banyak upayanya, salah satu pengadilan. Bang, sejauh ini Bang, Paula sendiri udah berkomunikasi belum sih Bang dengan pihak ketiganya untuk sama-sama membantah tudingan dari Baim? Itu nanti di persidangan. Tapi artinya udah ada mau menghadirkan ya Bang ya?
Jangan disimpulkan. Oh, berarti itu yang alot di dalam itu soal kasus anak ya, Bang? Iya. Beli mobil mewah sama Rudi Salim itu benar nggak sih bang ada berita itu Rudi Salim tuh Gua nggak pengusaha, Bang? tahu, ntar saya tanyain ya. Bang, Tapi abang tapi belum bang, dengar itu kabar itu. bang, terakhir kapan Saya bang? nggak tahu, ya, nanti saya tanyain gitu kan. Apakah itu iya atau tidak, saya nggak tahu. Bang, terakhir kapan Paula ketemu sama anak-anak bang? Kalau nggak salah sih ya, ada minggu kemarin sih, tapi itu kan nggak jauh ya. Bang, ketika bisa dilihat suka dilihat bawa satu doang Paula terus ganti yang kakaknya kayak gitu bang. Apa nggak bisa bareng? Ya itu makanya dipertemukan untuk bisa sama-sama. Bang, ketika keleluasan tidak didapat dan akses pun terhambat, apakah ini akan ke Komnas Perempuan atau Komnas Anak? Kritis banget ya omongannya. Kalau itu kan salah satu kan forum ya, Komnas Perempuan sama Komnas perlindungan anak kan gitu kan. Nah, sepanjang masih bisa diselesaikan di antara mereka berdua, kenapa harus ke situ kan? Nah, karena kan begini, kalau semisal ada pihak ketiga itu kan nanti kan akan menimbulkan ekses ya, yang belum tentu itu bisa dikontrol gitu kan. Dan sebab itu makanya pendekatan-pendekatan persona, pendekatan-pendekatan antara seorang ibu dan anak itu jauh lebih penting ya kan, untuk bisa mempertemukan agar anak itu tidak mengalami kegoncangan-kegoncangan secara psikologis akibat dari perbuatan orang tuanya. Tapi kan bang, sesuai dengan berjalannya waktu kan nanti seperti yang temen bilang tadi, pasrah dengan keadaan seperti itu akan berlarut-larut dan akhirnya tidak menemui suatu keinginan yang diinginkan oleh seorang sosok ibu. Untuk anak-anaknya bagaimana? Ya itu berproses nanti ya. Kita mengupayakan itu yang terbaik. Apa bang upayanya bang? Boleh dikasih tahu nggak? Mungkin Misalkan, udah ya, negosiasi belum sama pihak Baim gitu untuk Ya kalau tidak itu tidak menutup kemungkinan. negosiasinya bentuknya seperti apa bang sama Ya, Baim? negosiasi gitu kan. Yang namanya negosiasi itu kan satu forum kan. Ya antara si A dan si B itu bernegosiasi. Kan. Mediasi itu kan antara A dan B yang didampingi atau difasilitasi oleh seseorang, gitu kan, mediator. Sudah ada titik terang belum bang dari negosiasi untuk bertemu sama anak nih sama pihak Nanti Baim? kita upayakan dulu ya. Ini Bang, kan salah satu. udah ada jadwal khusus bang untuk Paula memang seberapa kali seminggu situ ketemu? Ya itu akan kita upayakan segera. Iya bang beritanya nih bang Rudi Salim akhirnya